Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama kami Makalangan Channel. Tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Setiap orang idealnya mempunyai sebuah keinginan. Setiap orang idealnya mempunyai sebuah harapan. Namun terkadang harapan tersebut hanya menjadi bagian dari dirinya saja. Padahal kalau keinginan tersebut, kalau harapan tersebut disuarakan, mungkin saja bisa menjadi sebuah inspirasi. Mungkin saja bisa menjadi motivasi bagi yang lainnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau keinginan ini disuarakan bisa mempercepat proses terlaksananya keinginan atau harapan tersebut. Kali ini tim Makalangan tertarik dengan seorang sosok yang saya kira cukup nyentrik, cukup esentrik, dan saya pikir ini tidak biasa. Ketika kami jalan-jalan, ya biasalah mencari sedikit bahan konten, terlintas kok ada sosok ini ya. Dan menurut informasi yang kami dengar bahwa beliau terbiasa melakukan kegiatan atau hal tersebut. Kegiatan apakah itu? Kegiatan beliau berinteraksi dan memperhatikan dengan yang tadi, orang yang secara kejiwaan dalam tanda kutip sedikit terganggu. Baiklah, agar tidak menunggu lebih lama, kita langsung saja berbincang dengan sosok yang tadi saya gambarkan. Selamat sore. Nah, mohon maaf nih Kang, kami dari tim Makalangan Channel mengganggu waktu Akang untuk berbincang dengan kami, karena terus terang kami ada sesuatu yang ingin didalami tentang pribadi Akang yang sempat pada waktu itu saya lihat, dan berdasarkan informasi itu kebiasaan Akang seperti itu. Tapi untuk lebih dekatnya lagi, nama Akang tuh siapa? Biar saya bisa manggil lebih akrab lagi. Oke, untuk lebih familiar, saya itu di lingkungan, terutama ya di Lebur gitu ya, istilah di kampung ini. Saya lebih dikenal dengan Mbah Cuek dibanding nama asli saya itu sendiri. Oh gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu nih, Kang Cuek berarti saya memanggil ya? Oke. Kang Cuek. Kenapa orang bisa memanggil Akang dengan sebutan Kang Cuek? Ada sejarahnya nggak gitu? Oh tentu, itu sepertinya sejarahnya panjang sekali, karena Betul, ini diawali dari tahun 80-an ya. Di saat itu kita masih usia sekolah. Betul. Maklum di saat seperti itu kita sedang mencari jati diri ya. Baik itu dari penampilan, baik dari cara berpakaian dan berperilaku pun mungkin itu, Termasuk berbicara juga mungkin ya? ya mungkin ya itu pada masanya ya, seperti itu ya. Nah itu karena saya lebih mengedepankan melepas rasa gengsi untuk hal yang saya lakukan, sehingga orang mungkin memandangnya ini kayaknya cuek gitu. Sehingga super cuek mungkin. Sehingga pada akhirnya julukan itulah yang melekat pada saya sampai hari ini. Oh gitu. Ya. Padahal nama asli Akang itu siapa? Oh ya, kalau untuk nama itu sendiri yang diberi oleh orang tua, tentu orang tua itu menginginkan anak-anaknya itu menjadi orang yang berguna dan manfaat. Apalagi untuk nama. Nama Betul. itu kan seolah dianggapnya sebagai Sebagian dari doa ya. Betul. Nah itu saya dikasih nama sama orang tua itu, Muhammad Sutisna. Muhammad Sutisna. Pemirsa, kalau ketemu dengan beliau nama aslinya padahal Muhammad Sutisna. Betul. Tapi untuk lebih kedekatan sapa Ya, itu aja tadi. Kang Cuek. Siap. Seperti itu. Iya. Ini Kang, berdasarkan yang tadi ya, bahwa Akang tuh sering berinteraksi dengan yang dalam tanda kutip orang yang secara kejiwaan sakit atau terganggu gitu ya. Saya ingin tahu Kang, apa yang mendasari atau melandasi nurani Akang sehingga mau berinteraksi dengan beliau? Oke. Itu yang menjadi landasan bagi saya secara pribadi dulu gitu. Seolah-olah saya mengekspresikan rasa syukur saya terhadap Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sehat raga, sehat jiwa, sehat rohani, Betul. sehat apa itu? Jasmani dan rohani itu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, saya itu ingin punya keinginan bahwasanya
dimanapun saya berada, saya harus melakukan kebaikan, bahkan bisa bermanfaat bagi yang lain. Itu Luar biasa. Jadi ada sebuah keterangan menyatakan bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang ada manfaatnya bagi manusia yang lain. Mungkin seperti itu, Kang. Betul. Luar biasa. Ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan bisa menjadi sebuah motivasi. Yang itu, Ya. itu dari dasar pribadi saya. Kemudian bagaimana ketika saya merefleksikan kepada yang lain tentang kebaikan itu. Pertama, sasaran saya, bahwasanya saya sering melihat di jalan-jalan itu orang-orang yang terganggu kejiwaan. Bagaimana? Lalu saya berpikir, bagaimana cara, metode untuk bisa menyembuhkan. Itu sesuatu yang dilema. Mungkin tidak mungkin. Iya. Karena kalau untuk kategori level penyembuhan itu tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Betul, jika pengobatannya dengan medis. Betul. Kemudian ada juga metode dengan cara pengobatan alternatif. Nah, yang lebih utama lagi itu adalah hakikat ya, pada takdir Allah. Jika Allah menghendaki maka tidak ada sesuatu pun yang tidak mungkin. Betul. Nah itu, sehingga saya kenapa tidak mencoba ya. Yang pertama itu tadi, saya dengan metode saya mengunjungi, mendekati, mengajak ngobrol, seolah-olah agar memorinya terbuka kembali. Ada sedikit sentuhan yang Ya. jadi mereka tidak merasa dikucilkan. Nah itu selanjutnya itu kan orang-orang yang terganggu jiwa itu ada dua bagian. Betul. Ada orang yang masih hidup dengan keluarga, kemudian ada juga orang yang sudah liar, Sudah lepas gitu. Sudah ya. lepas. Tidak ada lagi perhatian Nah, gitu kan. seolah-olah seperti itu, karena di rumah saja sudah tidak diperhatikan, di luar pun diabaikan, sehingga dalam Memori itu pikiran. pikirannya itu dia pun terjadi semacam itu sebab kalau kita mau pakai hukum sebab akibat tentu ada penyebab, mungkin dari stres, Iya. dari banyaknya pikiran, banyaknya masalah yang tidak terselesaikan, sehingga menumpuk dan akhirnya dia berbicara antara mulutnya dengan batinnya. Kemudian tidak terkontrol sehingga ya seperti itulah. Iya. Walaupun secara basic tidak ada basic akademis tentang medis menangani orang yang terganggu secara kejiwaannya itu ya. Oh, jauh sekali. Saya Tapi hanya berdasarkan bujeng-bujeng nurani itu, saja itu, ya. Nurani ingin mencoba mendekati yang lebih mendasari itu tadi, saya harus berbuat kebaikan dimanapun saya berada. walaupun Gitu. itu dengan orang yang secara tanda kutip secara kejiwaan terganggu. Betul. Begini Bah, Kang Cuek ya. Iya, Tadi iya. kan awalnya Bah Cuek jadi terbawa. Kang Cuek aja ya. Iya. Kang Cuek, setiap orang tidak seperti Akang ya, karena ada sedikit satu takut, kedua juga mungkin agak sedikit jijik. Nah, Itu gimana, Kang Cuek, ada perasaan seperti itu? nah itu sebaliknya, orang itu karena tidak mengenali ya, tidak dekat sehingga timbul rasa takut. Iya. Sebetulnya tentang rasa ya, itu hanya jiwanya saja yang terganggu. Tentang rasa itu sama dengan yang normal, sebetulnya seperti itu. Dia butuh teman untuk ngobrol, teman untuk bersosialisasi. Iya. Nah itu salah satunya, mungkin dia akan meringankan ya. Iya. Setidaknya meringankan. Dia tidak merasa dikucilkan, diasingkan. Jadi masih ada rasa. Karena begini, saya lihat kan Betul. Kang Cuek ngasih rokok, berarti dia kan ada rasa Nah, pengen merokok. itu, Terus iya. Kang Cuek ngasih makan, berarti kan ada Rasa lapar. kan? Betul. Secara rasa kita itu masih sama Betul, dengan betul. yang normal gitu. Luar biasa. Kang Cuek, jadi Tentang jijik, tentang jijik. Itu jijik itu ya, ya. jika kita ya yang tadi tidak berusaha untuk mengenali atau tidak mempedulikannya, dia akan Iya. semakin lama semakin kotor, tetapi dengan upaya-upaya kita tadi supaya tidak timbul rasa jijik yang pada akhirnya nanti akan dijauhi orang, nah maka kitalah bagiannya gitu Oh, iya. untuk supaya tetap terjaga kesehatan
apanya, raganya, badannya gitu, kemudian pakaiannya itu seperti itu supaya tidak terlalu dijauhkan. Sejauh ini yang Kang Cuek lakukan, selain ngasih rokok, makan gitu kan, ada lagi nggak upaya yang bisa dilakukan? Oh ya, apa yang telah dilakukan gitu? ya itu beberapa upaya yang sudah saya laksanakan itu memang alhamdulillah ya, sekalipun itu tidak signifikan. Betul. Tapi harapan ke depan mungkin itu ada harapan yang lebih jauh lagi bagi saya, itu yaitu dengan adanya kepedulian dari pihak lain ya. Nah, untuk saya mungkin seperti yang tadi saja, mungkin ya upaya-upaya pertama dengan mengunjungi, mendekati, membawa dan membawa ngobrol, membawa bicara dengannya, mencoba untuk membuka memorinya. Kemudian kita secara materi itu kita berbagi apa yang kita punya, sekemampuan kita lah gitu. Jadi kan selama ini Kang Cuek ngasih rokok gitu kan, ngasih makan. Kalau boleh tanya, sumber anggaran itu dari pribadi atau mungkin ada dari yang lain sementara ini yang sedang dilakukan, yang berjalan? Tentang hal itu mungkin itu masih menggunakan biaya pribadi, mengandalkan biaya pribadi. Karena ya sampai saat ini kita belum bekerja sama dengan yang lain. Kalaupun ada, itu yang mempercayakan ke saya, itu yang menitipkan infak sodako mungkin ya, untuk disampaikan kepada yang membutuhkan itu. Nah, itu sebagian saya gunakan untuk itu. Wah, luar biasa. Jadi beliau selama ini secara besarnya dari pribadi saja ya. Adapun ada yang menitip ke beliau ya bisa disampaikan di sana. Cukup menarik dan cukup luar biasa. Ada beberapa pertanyaan lagi nih Kang Cuek. Apakah ada keinginan misalnya ingin yang terganggu jiwa ini dibersihkan misalnya, atau dicukur rambutnya, atau dimandiin gitu? Nah, itu pernah begitu atau gimana? Mungkin ada dasar lain. Nah, itu tadi, itu kan ini bagian dari tahapan tujuan saya gitu. Salah satunya tadi kita melakukan pendekatan, perbincangan dengan mereka. Kemudian nanti kalau sudah dekat, dia akan mengakui kita, dia juga akan merasa nyaman. Nah, ini tahapannya mungkin ke arah sana. Betul. Tetapi sebetulnya itu tahapan yang berikutnya ya, itu untuk diajak dimandikan lah, supaya badannya tetap bersih gitu. Kemudian diganti pakaiannya supaya tampak lebih sehat lagi. Betul. Tetapi ini menjadi dilema ya, jika ending tahapan itu belum tercapai, ke proses penyembuhan itu ya. Jika ini akan jadi dilema jika belum sampai pada tahap penyembuhan. Apa dilemanya? Pertama, dia akan kehilangan identitas. Ketika seorang ODGJ dengan berpakaian rapi, kemudian itu kan jiwanya belum ini. Berpakaian masih labil ya, gitu berpenampilan bersih, betul. Berpakaian rapi. Tentu orang-orang tidak akan percaya kalau dia itu ODGJ. Di saat dia itu berkeliaran tengah malam itu, ini mungkin akan disangka orang jahat. Oh iya. Ya? Oke, mengerti. Jadi bukan tidak melakukan itu, tetapi belum. Karena kalau ODGJ ini dibersihkan oleh Kang Cuek ketika dia berpenampilan di lingkungan, melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, takutnya nanti orang nyangka ini maling, ini kan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Muncul prasangka lain. Oh iya. Tapi dengan identitasnya yang seperti itu, sebagai ODGJ berarti orang memaklumi karena dia ODGJ ya. Iya. Luar biasa. Kembali ini sebuah kehalusan rasa, sebuah kepedulian dari seorang Kang Cuek yang disampaikan kepada orang yang tadi dalam tanda kutip secara kejiwaan terganggu. Mudah-mudahan beliau bisa istiqomah dalam hal ini dan kita bisa
ya mungkin sedikit berbagi bisa dititipkan melalui Kang Cuek. Dari rentetan pertanyaan yang tadi Kang Cuek ya. Ini kan tagline dari Makalangan Channel, tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Kira-kira ada keinginan apa nih yang dilakukan oleh Kang Cuek sekarang? Soalnya ya itu tadi sudah saya ungkapkan beberapa keinginan. Kemudian keinginan yang lebih utama lagi, yang pertama itu tadi ada saya diberikan kemampuan untuk secara materi agar bisa tidak terbatas lagi saya berbuat. Kemudian harapan yang lainnya, mari bersama kepada para agnia, ya, mari bersama-sama kita menumbuhkan kepedulian, membangun kepedulian, Kebersamaan. berbagi Iya. kebahagiaan, ya, berbagi kebaikan. Nah, seperti janji Allah banyak, ya, kita niatkan saja ibadah untuk hal-hal yang kita lakukan itu, kita dasari saja dengan ibadah, agar apa yang kita perbuat itu selain bermanfaat bagi manusia sesama, kita juga ada Manfaatnya bagi yang lain, Ya. sesuai ketentuan yang tadi. ya. Luar biasa. Saya kembali nih, saya harus berguru kepada Kang Cuek. Saya tidak terpikirkan bahwa ada yang harus dibantu, ada yang harus diperhatikan, selain dari yang notabene secara harta berkekurangan. Ternyata ada yang lebih ketika berbicara seorang yang terganggu secara kejiwaan. Tapi alhamdulillah saya sudah terwakili oleh Kang Cuek. Kang Cuek sudah memperhatikan mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah inspirasi dan ini bisa menjadi sebuah motivasi untuk kembali membangun kebersamaan, membangun kepedulian terhadap sesama, dan masih banyak lahan untuk kita beribadah, terutama kita memperhatikan orang yang terganggu secara kejiwaan. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh halayak ramai dan mudah-mudahan ada yang peduli. Amin. Bisa melalui Kang Cuek atau bisa secara langsung kepada orang yang ODGJ tersebut atau keluarganya. Amin. Itulah yang tadi saya katakan, beliau cukup nyentrik. Boleh dibuka kacamatanya Oke. biar Oh ya. Tuh. inilah sosok Kang Cuek dengan rasa kepedulian terhadap orang dalam gangguan kejiwaan. Terima kasih Kang. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berbincang kembali, menggali lagi lebih dalam tentang perhatian Akang terhadap ODGJ. Inilah perbincangan kami episode yang ke-6 Makalangan Channel. Tandang menyuarakan sebuah keinginan untuk kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.